Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzrahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana berkat rahmat dan nikmat, terutama nikmat sehat yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillah kita sudah berkumpul pada kajian pagi madrasah berbagi dengan nikmat yang diberikan Allah. Insya Allah kesehatan kita dalam tatap maya ini sampai yang akan datang berlangsung dengan sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau sebagai suri toladan kita. Insya Allah, walaupun kita tidak sejajar dengan beliau, dengan mengiringi langkah beliau di belakang, insya Allah kita akan dituntun ke hadirat ba'an Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita yang terutama pagi ini adalah apabila kita berpegang teguh kepada dua harta pusaka yang beliau tinggalkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah, insya Allah hidup kita wal akhirat akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pagi ini untuk GTK Madrasah Berbagi, terutama tidak mengurangi rasa hormat yang terhormat kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Ali Ramdhani STPMT, yang saya hormati Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Zain MAG, kemudian yang terhormat Kasubdit Bina MA MAK GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Haji Anis Maskur MAG, terhormat Koordinator Komponen MEQR Madrasah Revolve Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Ainun Rafiq MAG, dan yang kami hormati penanggung jawab kajian keislaman Direktorat GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Muhammad Lutfillah MAG, hadirin peserta kajian keislaman 34 provinsi se-Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dengan tidak memanjangkan mukadimah, demi kelancaran acara kajian pagi hari ini, yang terhormat pemateri yang kita sanjungkan pagi ini yaitu Ustadz Dedeng Agus LCMA. Kemudian demi kelancaran acara pagi ini, baiklah kita buka dengan membaca suratul Al-Fatihah. Semoga kedepannya sampai selesai acara sukses dan lancar. Ila hadinya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semua, sebelum Ustadz kita tampil, baiklah saya akan membacakan kurikulum vitae dari Ustadz Dedeng. Nama lengkap beliau Dedeng Agus LCMA, panggilan Irsad Azizi, tempat lahir Teluk Kuantan 9 Juni 1982. Pekerjaan beliau adalah sebagai wakil pimpinan pondok pesantren
Safatul Rasul Teluk. Kemudian beliau pendidikan mahasiswa S3 Fakultas Usuluddin, jurusan hadis, dan Universitas Al-Azhar Kairo. Kemudian juga sekarang ini tinggal di komplek pondok pesantren Safaratul Batu Ampar Teluk, ya Ustadz ya. Kemudian sudah menikah, ya, 2 istri, 5 anak, masya Allah, ya. Kemudian kita lanjutkan sedikit pendidikan formal beliau. Kalau kita bacakan semua, habis waktu kita. 2 hari ini nggak cukup membacakannya, Ustadz. Pendidikan formal beliau Sekolah Dasar Negeri 038 Beringin Jaya, Teluk Banten, Riau. Kemudian dilanjut MTS, Sanawiyah Pesantren Tawalib Padang Panjang, Sumatera Barat. Wah, ada ke Padang Panjang juga Ustadz nih. Ke kampung saya ini Ustadz. Masya Allah. Kemudian dilanjutkan Alia Pesantren Tawalib Padang Panjang juga, Sumatera Barat. Kemudian S1 Universitas Al-Azhar Kairo, Fakultas Usuluddin jurusan hadis. Kemudian S2 dilanjutkan di Kairo juga, Fakultas Usuluddin jurusan hadis. Kemudian S3-nya juga Universitas Al-Azhar Kairo, Fakultas Usuluddin juga jurusan hadis. Pengalaman kerja penerjemah divisi Indonesia di perusahaan Fajr Trans Kairo. Wah, ini banyak banget organisasi. Beliau diantaranya adalah sebagai Ketua Ikatan Keluarga Alumni Tawalib Kairo, dan banyak lagi. Mungkin itu saja yang bisa kita bacakan, tidak bisa semuanya ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bacakan bisa 2 hari waktunya. Baik, untuk waktu dan tempat kita persilakan kepada Ustadz Dedeng, dengan segala hormat dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, suara saya bisa didengar dengan baik, Ibu Yeli dan Bapak-Bapak sekalian? Ada agak kresek nih, Ustadz. Agak? Krisik-krisik, apa cuaca ya? Oh, enggak. Ini cuaca bagus, baik. Mungkin sinyal kali ya? Yes, tapi bisa dengar, Bu? Iya, suara jelas, suara jelas. Baik, baik, baik. Bisa saya langsung share saja ya. Sudah tampil belum ya share-nya, Bu? Sudah tampil, Bu Yeli? Sudah, Ustaz. Sudah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari, terutama yang kita muliakan dan kita hormati, Bapak Direktur Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Ali Ramdhani, SPT MT, kemudian Bapak Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Zain, MAG, yang kita muliakan dan kita hormati, Bapak Kasubdit Bina, MA, MAK, GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Haji Anis Maskur, MAG,
Selanjutnya Bapak Koordinator Komponen 3 MIKR Madrasah Reform Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Ainur Rafiq, MAG. Juga yang kita hormati penanggung jawab kajian pagi keislaman, Direktorat GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kita hormati Bapak Muhammad Lutfillah MAG dari Mandua Lamongan, Jawa Timur, beserta seluruh hadirin para peserta kajian pagi keislaman dari 34 provinsi se-Indonesia. Tentunya adalah para guru-guru hebat di madrasah yang alhamdulillah berkesempatan hadir di ruangan Zoom ini pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini min bab tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dalam rangka saling menasehati, saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam keimanan, dan saling mengingatkan dalam kesabaran seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan bukan hanya menambah khazanah pengetahuan, tapi juga menambah spirit kita, semangat kita dalam menjalankan tugas, fungsi kita, amanah kita sebagai para tenaga pendidik, sebagai para guru di madrasah dimanapun kita berada. Pagi ini saya akan membahas tentang salah satu tema yang sebenarnya masih berkaitan dengan sebenarnya kalau mau bisa dibilang saya belum move on dari bulan Rabiul Awal. Kita baru 15 hari, 16 hari dari bulan Rabiul Awal. Bulan yang di sana kita punya euforia luar biasa tentang sosok Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan, sebagai uswah, qudwah, teladan bagi seluruh umat Islam, dan tentu kita, para guru juga harus berada di dalamnya. Maka pagi ini saya mengangkat judul jenius seperti Nabi Muhammad SAW. Itu dalam kaitannya nanti dengan tugas kita sebagai para guru, sebagai para pendidik yang diberikan amanah besar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian penting dalam membangun generasi, membangun peradaban di negeri ini. Pertama tentu ruhnya atau spiritnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang saya yakin kita semua hafal ya, para guru, para ustadz, para ustazah. Ayat yang berbicara tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau adalah teladan, beliau adalah contoh, beliau adalah uswah, beliau adalah figur mulia, dan beliau adalah role model bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat suri teladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi ini pertama nanti kita akan membahas
Nggak ada suaranya ya? Suaranya menghilang kan? Hilang suaranya Pak Sari. Oh, Pak ininya kelempar. Sinyalnya mungkin, Bu. Iya. Sinyalnya tadi ini dia kayaknya lapat sendiri nih. Nggak ada deh ini punya. Bapaknya. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu, mohon bersabar. Pak ininya. Sebentar sambil nunggu ya. Kita masih nunggu. Baik Bapak Ibu seluruh Indonesia yang hadir pada pagi ini. Sudah Pak Sarip, beliau bergabung lagi. Assalamualaikum. Hadir Kak. Lagi. Monggo Pak Irsyad dilanjutkan. Enggak ada kembali lagi. Monggo Pak Irsyad. Share screen-nya diulang lagi. Maaf, Silakan. baik, ini belum diizinkan untuk share. Mohon maaf nih Pak. Oh, ya sebentar. Oke. Ya, silakan Pak, silakan. Sudah Pak. Baik. Mohon maaf terputus kena koneksi Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Sebentar saya share lagi. Baik. Sampai di sini. Bisa dilihat Bapak Ibu sekalian? Ya, bagus Pak. Bisa Pak. Sudah ya, baik. Kemudian kita akan kaitkan dengan mendidik dengan keteladanan yang pada akhirnya kita akan masuk kepada sebuah kesimpulan tentang bagaimana guru yang sukses. Ya, mudah-mudahan yang terbatas ini bisa kita manfaatkan untuk menyampaikan. Kita ingin berbicara pertama tentang kita tidak akan banyak berbicara tentang bagaimana Nabi Muhammad dibicarakan oleh orang-orang Muslim. Kita bisa berbicara tentang bagaimana Nabi Muhammad dalam pandangan orang-orang non-Muslim atau tidak beragama Islam seperti kita. Karena dalam bahasa Arab dikatakan bahwa al-fadlu bima syahida bihil adu. Ya, keutamaan itu yang benar-benar utama, yang mulia itu kalau orang yang bukan teman kita bersaksi tentang kebaikan dan kemuliaan kita. Saya yakin ini poin-poin ini sudah diketahui, dipahami oleh kita semua para guru yang mulia. Cuman sekedar untuk mengingatkan atau untuk mereview kembali tentang kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW sebagai asas nanti untuk menjadikan beliau sebagai teladan kita. Kita misalnya punya Karen Armstrong, seorang perempuan non-Muslim, mantan biarawati Katolik Roma, punya karya The Biography of Prophet Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan bahwa Muhammad is the most remarkable human beings who ever lived. Ya, Muhammad adalah manusia paling menakjubkan ya, yang pernah hidup di atas muka bumi ini. Saya ingin lihat karena ini saya berusaha mencari Karen Armstrong ini punya foto yang pakai jilbab atau tidak, ternyata nggak ada.
karena beliau memang bukan seorang muslimah. Ya. Beliau asli Inggris, kemudian rajin membaca, rajin berkarya. Salah satu yang sering beliau baca adalah profil Nabi Muhammad SAW, hingga akhirnya tidak tahan untuk menuliskannya dalam sebuah buku yang kemudian bestseller. Dan saya rasa kita bisa mengakses itu di pustaka atau di toko-toko buku, The Biography of Prophet. Ya. Beliau menyampaikan di sana bahwa Nabi adalah manusia paling menakjubkan yang pernah hidup di atas muka bumi. Ya. Kemudian Michael Hart, dan ini kita semua tentu kenal beliau, dan juga beliau bukan seorang Muslim. Ya. Beliau cendekiawan Kristen Barat, guru besar astronomi dan fisika di Universitas Maryland, Amerika Serikat, punya buku The 100, ya, ranking of the most influential persons in history, ya, 100 orang paling berpengaruh di dalam sejarah. Beliau meletakkan Nabi Muhammad yang pertama. Nah, ini kalau mau lihat fotonya sekilas ada di sini. Sekaligus ada quote yang beliau katakan tentang buku ini di mukadimahnya beliau sampaikan. My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential person might surprise some readers and might be questioned by others. Pilihan saya untuk meletakkan Nabi Muhammad ini untuk berada di posisi pertama, orang paling berpengaruh di dunia, mungkin mengejutkan bagi sebagian pembaca. Karena posisi beliau bukan seorang Muslim. Tapi beliau berdiri pada posisi sebagai seorang penulis, ilmuwan yang objektif. Dan mungkin juga akan dipertanyakan oleh banyak orang yang lain. Nah, ini yang beliau ingin katakan. But he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level. Tapi beliau mau tidak mau harus diakui sebagai orang yang luar biasa sukses, baik secara keagamaan maupun secara keduniawian. Ini kata beliau dalam The 100 itu. Kemudian Will Durant, kita sebutkan beberapa saja. Will Durant, sejarawan dan filsuf Amerika Serikat. Beliau mengatakan, if we rated greatness by the influence of the great, kalau kita mau meranking, menilai kebesaran itu dari pengaruhnya, we will say Muhammad is the greatest of the great in history. Kita akan mengatakan bahwa Muhammad itu adalah the greatest of the great. Luar biasa. Orang yang paling besar, orang yang paling agung dalam sejarah. Seorang Will Durant. Kalau mau dibuka, kita bisa tinggal search di internet bagaimana pengakuan tokoh-tokoh besar dunia terhadap Nabi Muhammad SAW, yang rasanya malu kalau kita Muslim ini yang beragama Islam ini ternyata kalah dalam mengenal beliau dari orang-orang yang lain yang justru tidak bersahadat seperti kita bersahadat. Mereka sampai kepada kesaksian ini karena mereka kenal melalui pembacaan, melalui penyelaman terhadap pribadi dan sejarah hidup beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Muhammad Iqbal, ini kita sampaikan Muhammad Iqbal ini seorang cendekiawan Muslim, sastrawan juga dari Pakistan, penyair, politisi, filsuf besar abad ke-20. Beliau menyimpulkan ya, bahwa orang bisa saja tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Mungkin yang di atas ini mungkin ada yang keberagamaannya mungkin tidak kental. Ya. Tidaklah seorang seorang agamawan, kecuali Karen Armstrong yang memang pernah menjadi biarawati sebuah Katolik Roma. Yang lain mungkin banyak tokoh-tokoh yang lain mungkin kepercayaan kepada agama mungkin tidak kental. Orang bisa saja tidak percaya kepada Tuhan, tapi tidak mungkin ingkar tentang kebesaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata Muhammad Iqbal. Ya. Ini sebagai mukadimah yang ingin saya sampaikan untuk mengantarkan kita kepada
kajian kita pagi ini tentang kejeniusan Nabi Muhammad dan bagaimana itu mestinya menjadi dasar bagi kita para guru-guru hebat ini untuk menjadi para pendidik yang berpengaruh. Dalam bahasa Arab disebut sebagai al-murabbi, al-muassir, para pendidik yang berpengaruh terhadap para peserta didiknya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, judul kita pagi ini yang saya buat kejeniusan atau jenius seperti Nabi Muhammad SAW sebenarnya terilhami dari sebuah buku karya seorang penulis, seorang sastrawan dan tokoh juga, tokoh Muslim dari Mesir, ya, bernama Abbas Mahmud Akkad. Ya, Abbas Mahmud Akkad ini merupakan salah satu tokoh besar Mesir, penulis sastrawan yang menulis lebih dari 100 buku. Ya, karya-karyanya bertebaran di rak-rak pustaka di Mesir dan beberapa negara lainnya. Sebagian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Namanya diabadikan menjadi sebuah nama di salah satu jalan di kota Kairo, tidak jauh dari tempat kami tinggal dulu, dan hanya beberapa blok di belakang Wisma Nusantara, tempat pusat kegiatan mahasiswa Indonesia di Mesir, di Kairo. Ini orang hebat, orang besar, dan punya banyak karya. Beliau pernah menulis sebuah buku dengan judul Abqariyatu Muhammad, kejeniusan Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi kalau berbicara tentang kejeniusan, kita tidak usah terlebih dahulu merasa down atau merasa inferior. Berbicara tentang kejeniusan ini bukan berarti menuntut kita untuk punya IQ di atas 120, ya. Punya IQ seperti B.J. Habibie. Kalau berpikir tentang itu kita mungkin langsung down. Tapi kita akan melihat kejeniusan ini dalam makna yang lebih luas. Bagaimana yang dibahas oleh Abbas Akkad ini dalam kitabnya. Memang Nabi adalah jenius. Ya. Jenius dari berbagai sisi. Ya. Beliau membahas di salah satu bab bukunya, Abqariyatu Muhammad, kejeniusan Muhammad ini. Beliau berbicara at-taba'i' al-arba'ah. At-taba'i' al-arba'ah. Ini masih berbahasa Arab, nanti kita jabarkan dalam bahasa Indonesia. Tapi saya yakin kalaupun tidak diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ini para guru madrasah hebat ini mudah-mudahan sudah bisa memahami ini langsung. At-taba'i' al-arba'ah ini 4 karakteristik, karakteristik yang 4 pada diri Nabi Muhammad SAW yang mengkristal dalam diri beliau secara utuh di 4 sisi ini, sehingga mewujudkan apa yang disebut dengan Abqariyatu Muhammad, kecerdasan, kejeniusan, kehebatan, keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Apa itu tabiat yang 4 itu? Pertama tabiatul ibadah, yang kedua tabiatul tafkir, berpikir, tabiatul ta'bir, berekspresi atau berkomunikasi, kemudian tabiatul amal wal harakah, yaitu tabiat kerja dan gerak beliau sebagai manusia. Kita bahas satu demi satu. Mohon maaf Bu Yeli, ini waktunya berapa menit ya? Sampai jam berapa ya? Biar saya atur ini juga. Sampai jam 6 Ustadz. Jam 6? Masya Allah. Ya. Baik. 15 menit kita tanya jawab nanti. Baik. Karena tadi tertunda Ustadz kan 5 menit, kita jam 6 aja, aturannya jam 5.55. Baik. Tabiatul ibadah, tabiat ibadah. Karakteristik ibadah, karakter ibadah Nabi. Kalau Nabi ibadah tidak perlu ditanya. Seorang Nabi yang luar biasa, diampuni dosa beliau yang terdahulu, yang sekarang, yang akan datang. Tapi kaki beliau masih bengkak, kalau masih sampai bengkak kaki beliau ketika beribadah, ketika sholat malam. Jangankan kita, istri beliau saja merasa heran, kenapa harus seperti ini, wahai Nabi, dosamu sudah diampuni, kenapa kakimu masih bengkak untuk melaksanakan sholat malam. Nah, ini dia. Yang pertama tabiat ibadah Nabi itu
ibadahnya berada dalam frame syukur. Ketika ditanya oleh Aisyah kenapa masih seperti itu ibadah, beliau mengatakan afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak pantas untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Tuhan. Sudah diberi nikmat yang banyak, diberikan fasilitas dalam hidup, diberikan kenyamanan. Apakah aku tidak berhak untuk juga menunjukkan rasa terima kasihku kepada Tuhanku? Ini bisa kita jadikan sebagai landasan ibadah kita juga. Ibadah itu dilandasi oleh rasa terima kasih kita kepada Zat yang memberikan semuanya kepada kita, memberikan mata untuk melihat, yang memberikan tangan untuk memegang, memberikan hidung untuk mencium bau dan segala macamnya. Jika itu dilakukan maka ibadah kita akan indah, bukan ibadah seorang budak ya. Tapi ini adalah ibadah orang yang sadar betul dengan keagungan Zat yang dia sembah. Kemudian ibadah beliau itu dijadikan sebagai istirahat. Jadi hadis yang terkenal arifna biha ya Bilal, ketika Nabi sudah mau masuk waktu, beliau selalu mundar-mandir di dekat masjid menunggu Bilal bin Rabah untuk azan. Ketika dia melihat Bilal, dia mengatakan arifna biha ya Bilal. Bilal, mari kita istirahatkan kami dengan sholat ini wahai Bilal. Segera azan. Ya. Beliau menemukan ketenangan, kenyamanannya di dalam sholat. Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Ketenangan batinku, kenyamanan, kesejukan mataku berada di dalam sholat. Bukan justru seperti kita yang menjadikan sholat sebagai tempat yang menunjukkan ketidaknyamanan. Kalau mau sholat pengennya ingin cepat selesai. Kalau sudah selesai ingin cepat berdiri, tidak menyempatkan diri untuk berdoa dan berzikir. Kalau Nabi menemukan kenyamanannya di dalam sholat. Kita singkat saja karena ada fokus kita sekarang ini. Kemudian ibadah beliau kontinu dan konsisten. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, kata beliau, amalan yang paling Allah sukai adalah yang paling kontinu, konsisten, walaupun sedikit. Nah, beliau beramal mengajarkan kontinuitas dalam beramal. Kemudian mau menyerap semangat dari kelebihan orang. Rasul SAW itu kendati pun wahyu itu turun kepada beliau, beliau mau mengambil dari orang. Suatu ketika beliau berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, tolong bacakan Al-Quran kepadaku. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku bacakan Al-Quran kepada anda, wahai Nabi. Wa ilaika unzil, padahal dia diturunkan kepadamu. Abdullah bin Mas'ud merasa sungkan dan merasa aneh. Kenapa orang yang menerima wahyu itu langsung mau mendengarkan dari mulutnya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku suka mendengarkan Al-Quran itu dari mulut selain. Luar biasa. Ini seorang tokoh, orang hebat yang begitu mulia, tapi mau mengambil dari orang lain. Walaupun itu bersumber dari dirinya. Ini juga bisa jadi pelajaran kepribadian bagi kita. Nah, yang kedua, tabiat tafkir, tabiat berpikir beliau. Ini luar biasa kalau kita kaji, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kejeniusan Nabi dalam berpikir. Dalam banyak kasus kita akan melihat keluar biasaan Rasulullah SAW. Peletakan Hajar Aswad yang pada saat itu hampir saja membuat pertumpahan darah di kota Mekah pada saat beliau belum menjadi Nabi bahkan. Bisa beliau selesaikan dengan sangat bijaksana. Selesai semua permasalahan dan semua orang mengakui solusi dari pemikiran beliau. Dan kita tahu itu tidak perlu kita jabarkan. Strategi hijrah beliau luar biasa. Ya. Bagaimana beliau menempatkan orang-orang pada posisinya yang sesuai dengan tugasnya. Bahkan walaupun itu bukan non-muslim, ini kehebatan beliau. Ada seorang penunjuk jalan, ahli jalan. Ya. Abdullah bin Uraikid. Nah, beliau sewa khusus sebagai pekerja profesional untuk menjadi penunjuk jalan, guide beliau dalam perjalanan hijrah yang fenomenal itu. Kalau kita kaji bagaimana beliau memilih tempat bersembunyian di Gua Saur, bagaimana Asma binti Abu Bakar mengantarkan makanan, bagaimana beliau mengatur strategi itu luar biasa cara berpikir beliau. Tabiat berpikir Rasulullah SAW. Kemudian kita tahu sebelum beliau hijrah di Madinah itu terjadi konflik besar berdarah selama kata Muhammad bin Ishaq puluhan tahun, 40-an tahun pertumpahan darah. Sedikit masalah langsung perang, langsung main babat, langsung main perang. Sudah ribuan nyawa yang tumpah di Madinah, di Yasrib itu.
antara kaum Aus dan kaum Khazraj. Tapi ketika beliau datang, beliau bisa memadamkan itu semua. Yang pertama beliau lakukan setelah membangun masjid adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Yang ternyata strategi itu kemudian mampu melahirkan persaudaraan luar biasa, kehebatan, soliditas hebat di antara para sahabat beliau di Madinah. Kemudian di perdamaian Hudaybiyah ketika para sahabat semuanya tidak setuju dengan pointer-pointer perdamaian yang dibuat oleh orang-orang Quraisy, beliau justru menerima dengan pandangan yang jauh ke depan. Ternyata perdamaian Hudaybiyah, poin-poin yang secara tekstual, secara zahir itu merugikan umat Islam, ternyata justru menjadi titik awal dari kebangkitan besar dan kemajuan besar yang dibawa, yang kemudian terjadi pada Nabi dan para sahabat di Madinah. Ini kalau dikaji terlalu besar, kita akan langsung ke tabiat takbir, tabiat berkomunikasi. Ini juga yang lebih hebat, dan ini sebagai para guru kita perlu banyak belajar sekali tentang tabiat berkomunikasi ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Karena rahmat Allah engkau lembut kepada mereka, wahai Muhammad. Ya, dalam Al-Quran ini Allah katakan. Kelembutan ini menjadi salah satu karakter yang sangat dominan pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat dominan. Beliau berkomunikasi dengan lembut sehingga menyentuh hati. Bahkan walaupun lawan komunikasinya, muridnya, atau orang di sekitarnya mengangkat suara atau melecehkan, menghinakan posisi beliau. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ke majelis Nabi mengatakan, "I'zan li bizzina ya Rasulullah." "I'zan li bizzina." Wahai Nabi, tolong izinkan saja aku ini berzina. Para sahabat mendengar pernyataan ini marah, emosi. Ini orang tidak menghormati Nabi. Datang-datang kau minta izin untuk berzina. Tapi Nabi tersenyum kemudian mengajak orang ini berbicara secara lembut. Apakah engkau punya ibu? Apakah engkau punya saudari? Apakah engkau punya anak perempuan? Apakah engkau rela jika kemudian saudarimu, ibumu, bibimu kemudian diperlakukan demikian oleh orang lain? Dengan lembut dan dengan senyum. Sehingga kemudian beliau usap dada orang laki-laki ini dan mengatakan, "Ya Allah, bersihkan hati orang ini, kemudian jagalah kemaluan." Lembut sekali dan indah sekali. Keluar dari masjid, orang ini langsung berjanji untuk tidak lagi melakukan zina yang selama ini menjadi kebiasaan yang susah, yang sulit untuk dia tinggalkan. Beliau murah senyum. Nah, para guru ini, karakter ini mungkin perlu kita bangun. Kelembutan dalam berkomunikasi, walaupun bukan berarti tidak tegas, ya. Lembut itu bukan berarti tidak tegas. Tegas boleh, tapi kelembutan tetap menjadi dasar. Kemudian murah senyum. Seorang sahabat bernama Jarir bin Abdullah Al-Bajali pernah mengatakan, semenjak aku masuk Islam, tidak pernah aku bertemu dengan Nabi, melainkan beliau selalu tersenyum kepada hebat sekali. Asal ketemu senyum. Padahal Nabi itu punya masalah juga. Ya, Ustaz, gimana, Bu? waktu kita sudah habis. Saya minta tambah beberapa menit saja. 3 menit boleh, Bu, ya? Baik, 3 menit. Ya. Dan kemudian bagaimana beliau memperhatikan kondisi lawan bicara. Ya, ini orangnya sudah berilmu atau belum, dan seterusnya. Nanti kita dalam dialog bisa kita sambung. Tapi kerja dan gerak beliau. Ya. Ini semuanya karakter para guru ini yang mestinya ada pada kita. Ini kalau kita bahas dalam waktu yang lebih agak panjang, ini menarik. Bagaimana kita mestinya menjadi pribadi-pribadi yang punya pointer-pointer ini dalam diri kita, sehingga kemudian kita sampai kepada mendidik dengan keteladanan. Ya. Saya kira waktu itu agak panjang, sehingga agak panjang saya bikin ini slide-nya, Bu, ya. Saya bacakan saja. Kita tidak kekurangan orang-orang pintar, kita hanya masih defisit para panutan yang dapat dijadikan teladan. Kita tidak kekurangan murid-murid yang punya potensi akademis yang hebat. Kita hanya perlu menambah jumlah guru-guru yang menggerakkan potensi-potensi itu melalui contoh yang baik di depan anak didiknya. Bahwa kita butuh para guru yang punya retorika yang baik dengan penguasaan materi ajar yang mumpuni, iya. Tapi kebutuhan kita kepada guru-guru yang menjadi role model bagi murid-muridnya jauh lebih urgen.
Ini penelitian para psikolog mengatakan 75% proses belajar didapat lewat penglihatan dan pengamatan. 13%-nya saja melalui indera pendengar. Dr. Safi Antonio mengatakan salah satu krisis terbesar yang melanda dunia saat ini adalah krisis keteladanan. Terakhir ini poinnya, mendidik atau mengajar. Ya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional mengatakan guru adalah salah satu tenaga kependidikan yang mempunyai predikat pendidik. Saya kasih blood dan underline pendidiknya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas mendidik, lalu mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik lagi. Bukanlah sebuah kebetulan jika undang-undang meletakkan tugas guru sebagai pendidik di depan tugas-tugas lainnya. Bukan sebuah kebetulan. Artinya untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan melatih keterampilan, guru dituntut lebih terdahulu mendahulukan siswanya, memperlakukan siswanya sebagai anak didik. Ya. Dalam ranah afektif ini, guru benar-benar diharapkan mampu menjadi guru yang digugu dan ditiru. Karena banyak guru tapi tidak menjadi guru. Guru itu harus digugu dan ditiru oleh anak-anak didiknya. Ya, kejeniusan dalam mendidik adalah dengan menjadi teladan bagi para peserta didik. Ini sebenarnya butuh pemaparan, cuman mudah-mudahan nanti ada di waktu dialog bisa kita sampaikan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, walaupun tidak utuh, mudah-mudahan poinnya bisa kita tangkap dengan utuh. Terima kasih, Bu Yuli. Ya, oke Ustaz, makasih banyak Ustaz atas jabarannya. Baiklah para hadirin dan Bapak Ibu semua, mungkin ini Masya Allah waktu yang singkat buat kita ya Ustaz. Ini banyak banget nih penanya Ustaz. Jadi untuk kita buka aja 2 penanya kali Ustaz ya, karena ini Masya Allah temanya bagus banget, yaitu jenius seperti Nabi Muhammad seperti yang telah diterangkan Ustaz. Bagaimana seorang pendidik, nah mencontoh keteladanan beliau dari ibadah dan segala macam. Ini udah banyak banget penanyanya Ustaz. Baik, kita buka penanya pertama, yaitu penanya pertama Bapak Haji Hisol dari Mandua Gresik. Kepada Bapak dipersilakan. Mic-nya Pak. Halo Pak Isol. Ganti satunya, Bu. Mic-nya Pak. Ganti Pak Samsudin dulu, Bu. Pak Sarip Isol. Ganti Pak Samsudin dulu. Oh. Iya, ada kendala ya. Silakan Pak Samsudin. Pak Sarip, mic-nya Pak Samsudin. Ya. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Pemaparan yang begitu menginspirasi juga menjadi satu unggahan bagi kita semua ya. Ini saya tidak mau menanyakan atau permasalahan yang ini. Yang penting bahwa hal ini kami mohon kepada panitia atau kepada host atau kepada siapapun untuk materinya di-share supaya kita itu nanti bisa menelaah kenapa ini adalah penjabaran yang begitu harusnya jauh lebih ini akan menjadi tauladan bagi kita sebagai pendidik, tapi dengan rekan waktu yang begitu singkat. Itulah dari saya, tidak banyak yang di sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima masukan dari Pak Samsudin. Pak Irsad Azizi kita tampilkan lagi nanti kapan, biar nanti materinya tuntas. Pak Samsudin ya. Ya, makasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Samsudin. Untuk berikutnya silakan Pak Hisol. Silakan Pak Ahmad. Pak Ahmad Hisol silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini, videonya nggak masalahnya nyopir ini. Iya Pak, silakan.
Terima kasih ya, materi yang sangat luar biasa, Ustadznya juga luar biasa ini. Saya ingin hanya tanya itu ini, mungkin ada referensi yang jelas. Di salah satu hadis itu kan urusan sholat itu ada kan, shollu kama ro'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti sholat saya ini. Sementara kita menyontoh mungkin hadis-hadis tentang sholat itu kan banyak sekali, mungkin secara gerakan. Tapi secara batiniah ini kan sulit. Masalahnya apa? Jadi wa'budullaha ka'annaka tarahu fa ilam taru fa innaka yaraka. Kalau tidak kita mengetahui, seakan-akan kita dilihatnya gitu. Padahal seakan-akan itu nanti bisa kalau salah penerjemahan itu bisa syirik nantinya itu, karena Allah itu kan laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak ada penyerupaan terhadap Allah. Mungkin penjelasannya ini, Pak Kiai ini, dari Mesir ini jelas paham nih. Mohon maaf, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz langsung dijawab. Baik, Pak apa tadi Bu ya? Mohon maaf saya kurang ini. Hisal. Pak Faisal. Ahmad Hisal. Pak Ahmad Faisal ya. Terima kasih pertanyaannya luar biasa tentang sholat yang dipandu oleh Nabi agar beribadah, salah satunya sholat ya, seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas menggambarkan bentuk Allah saja adalah sebuah bentuk kesalahan. Tidak boleh kita menggambarkan Allah itu seperti apa. Kalau kita sudah tahu itu berarti maksud hadis ini pasti bukan menggambarkan bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama pensyarah hadis menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan seakan-akan melihat Allah itu adalah makna dari muraqabah ya, bahwa kita meyakini betul bahwa setiap gerak kita ini diawasi ya, diawasi persis seperti seorang pegawai yang bekerja dengan diawasi oleh kamera pengawas ya 24 jam. Ya. Jadi bukan berarti membayangkan Allah itu sedang memplototi kita dengan kedua matanya, dengan bentuk yang kita serupakan dengan bentuk makhluk. Tentu saja Allah jauh dari semua itu. Tapi intinya sebenarnya adalah mengajarkan tentang makna muraqabah. Muraqabah merasa bahwa kita diteliti setiap gerak kita, bukan hanya gerak fisik, gerak hati sekalipun, detikan jiwa ini, hati ini ada kamera pengawasnya di dalam ya. Maka kalau itu dilakukan, maka sholat kita tidak akan kemana-mana, karena kita tahu pikiran kita pun diawasi ya. Tidak hanya ucapan lidah, bacaan, tapi pikiran pun kita diawasi. Kalau ini disadari, maka insya Allah sholatnya akan khusyuk ya. Karena berbeda kita sholat pada saat merasa diawasi dengan sholat tanpa merasa diawasi sama sekali. Sebagaimana kita juga kebiasaannya di lampu merah, ketika ada lampu merah, sebahagian masih lihat kiri kanan ada polisi atau tidak. Padahal lampu merah jelas di depan, tidak perlu lihat kiri kanan ada polisi atau tidak. Tapi memang karakter sebahagian besar orang seperti itu. Kalau diawasi dia baik, kalau tidak diawasi maka dia akan kemana-mana. Apalagi sholat ini bukan masalah fisik saja, hati yang begitu liar, yang tidak bisa dilihat, ya. Tidak bisa dilihat, ini masalah hati. Ruh sholat itu justru ada di hati, ya. Karena ruh dari sholat itu adalah khusyuk. Ya, tidak ada sholat bagi orang yang tidak khusyuk. Khusyuk itu masalah hati. Ya, bagian terbesarnya. Susah sekali untuk mengontrolnya. Liar kemana-mana. Ada orang yang sholat Allahu Akbar. Pada saat Allahu Akbar dia masih berada di masjid. Dia baru kembali hatinya ke masjid ketika imam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dia sadar, oh saya ternyata berada di masjid. Jadi selama 4 rakaat di belakang imam dia berkelana kemana-mana ke seluruh dunia. Hati ini luar biasa kemana-mana. Maka karena dia sulit untuk dikontrol, diawasi, maka karena itu perlu sekali untuk ditekankan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara singkat demikian, bahwa yang dimaksud bukan sama sekali untuk menggambarkan visualisasi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam pikiran kita, sama sekali bukan demikian,
tapi adalah merasakan bahwa setiap apa yang terbetik di telinga kita, di hati kita, diawasi dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dengan segala keterbatasan saya, itu yang bisa saya sampaikan, Pak Isal, ya. Mudah-mudahan bisa ditambahkan oleh para ustadz, para guru-guru kita yang mulia di ruangan ini. Jazakumullah khair. Itulah yang disampaikan jawaban dari Ustadz kepada pertanyaan dari Pak Isal. Karena Bapak Samsudin tadi hanya memberikan masukan, oke, boleh kita buka pertanyaan yang kedua. Silakan. Bapak Ibu, silakan satu lagi pertanyaan. Masya Allah, dengan materi yang beliau sampaikan, ini nggak cukup 1-2 pertanyaan. Mungkin banyak ya, tapi karena waktu yang membatasi kita, boleh saya buka satu lagi, karena Pak Samsudin tadi hanya memberikan masukan kepada kita semua. Silakan, masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan Gus Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pakai 2 posisi di foto saya, ada 2 ini ya. Luar biasa materi Pak Yai Irsyad Azizi Riau ini, luar biasa. Memang harus ada seri 2 ini Pak, kelihatannya Pak Irsyad. Karena materinya sangat bagus untuk guru-guru madrasah. Jadi karena sekarang ini kalau kita lihat bahasa sing paling apa istilahnya yang sering disampaikan kan, mulai ada krisis multidimensional ya. Itu terjadi di semua sektor, terutama ketauladanan. Jadi penyakit yang dihinggapi bangsa kita itu antara ucapan dengan tindakan tidak pernah sama. Mungkin ada trik-trik, kiat-kiat agar antara ucapan kita dengan tindakan itu selaras. Saya kira itu Pak Irsyad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Gus. Silakan Ustadz, langsung dijawab. Baik, sebenarnya kemampuan menyelaraskan antara perbuatan dengan ucapan, antara apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan, memang sebuah tugas yang berat dan butuh latihan. Tidak hanya kita sebenarnya, para ulama-ulama salafus soleh pun berjuang untuk itu. Ya, jangankan kita orang-orang biasa ini, para ulama-ulama salafus soleh berjuang untuk itu. Dan mereka merasakan memang berbicara mudah, tapi untuk menerapkannya di dalam kehidupan susah. Untuk menjadi seorang guru, untuk menjadi seorang pengajar mudah, tapi untuk menjadi seorang pendidik yang menjadi figur yang hidup di hadapan mata anak-anak didik adalah sesuatu hal yang lain. Ya. Menjadi pengajar tuh banyak orang bisa, menjadi pelatih banyak orang bisa. Sisi psikomotorik bisa, sisi kognitif, tapi memang untuk mendidik dari sisi afektif ini memang butuh kerja luar biasa. Kira-kira apa trik misalnya untuk membuat kita bisa menyelaraskan antara ucapan dengan perbuatan, atau dalam bahasa lain bagaimana trik untuk menjadi teladan bagi peserta didik kita, mungkin bahasa yang lainnya. Pertama, memang kenapa tema ini saya angkat, karena memang salah satu cara untuk mendidik karakter itu adalah, untuk membangun karakter itu adalah mencari sebanyak mungkin cermin yang kemudian menjadi motivasi kita untuk kita tiru. Ya. Maka kalau kita baca buku-buku motivasi, dimanapun kita baca motivasi tentang membentuk diri, sejauh yang saya baca, selalu menyertakan salah satu yang paling penting itu untuk membangun karakter yang baik itu adalah banyak membaca, banyak bergaul, banyak menyelami pribadi-pribadi yang mulia. Ya. Sehingga pada akhirnya, pada ujungnya kita akan malu kalau kita ini jauh dari titik itu. Loh, ini loh pendidik yang sejati itu. Saya pendidik, disebut pendidik, tapi masih jauh. Muncul rasa, oh saya ini masih jauh. Kesadaran bahwa kita ini masih jauh dari titik ideal saja, itu sudah sangat luar biasa, sangat hebat untuk memulai sebuah perubahan. Karena orang kalau dia sakit dan dia sadar dia sakit, dia mau berobat. Tapi orang yang tidak sadar dia sakit, untuk datang ke dokter saya dia tidak akan mau. Untuk beli obat saja dia tidak mau, karena dia merasa tidak sakit.
Maka kita akan menemukan kita ini sakit dalam tanda petik, ya, ketika kita melihat orang-orang sehat. Oh, ternyata saya tidak sehat. Ternyata saya masih banyak penyakit. Ya. Ketika kita melihat sosok-sosok hebat, membaca tokoh-tokoh besar dalam sejarah ini, dan Islam, kita umat Islam tidak kekurangan profil-profil itu. Pagi ini kita angkat Rasul sebagai yang teladan tertinggi kita. Banyak lagi tokoh-tokoh yang jadi teladan sebagai guru, sebagai pendidik. Ketika melihat itu akan muncul motivasi, oh, saya punya keinginan untuk seperti itu. Maka salah satu kenapa dalam mendidik anak itu kita disuruh untuk menceritakan tokoh-tokoh besar. Ya. Hari kita sudah mulai memikirkan tidak lagi anak-anak kita di rumah dididik dengan tokoh-tokoh yang terlalu remeh, sederhana, tapi mendidik dengan mengajarkan profil tokoh-tokoh besar. Jadi yang pertama kesimpulannya, bagaimana kita menggali kepribadian itu dari sosok-sosok besar yang sudah mencontohkan karakter itu sepanjang sejarah. Yang kedua, tentunya kita ini umat beragama. Agama ini jadi motivasi bagi kita mestinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Titah-titah Al-Quran, titah-titah Rasul SAW di dalam hadis-hadis beliau, mestinya menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri. Kita dalam Al-Quran dan dalam hadis itu menemukan ada yang disebut dengan basyir, ada yang disebut dengan nazir. Kabar gembira dan kabar bertakut. Ada iming-iming kebaikan, ada ancaman. Ada iming-iming kebaikan untuk orang yang selaras perbuatannya dengan apa yang dia ucapkan. Sebaliknya ada ancaman bagi orang yang maka terkenal dengan kaburomaktan, ya, kaburomaktan. Ancaman hebat bagi orang yang bisa berbicara tapi perbuatannya berbeda dengan apa yang dia ucapkan. Tidak bisa menjadi teladan padahal dia mestinya berada pada posisi sebagai teladan. Jadi gali motivasi itu dari Al-Quran, dari hadis, perkataan-perkataan Nabi tentang keutamaan menjadi seorang teladan yang digugu dan ditiru, menjadi orang yang selaras perbuatan dengan perkataan. Itu akan kita temukan banyak ayat dan hadis yang menyuruh demikian. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir tentu adalah kerja keras. Kerja keras, memang kerja keras. Orang seperti Hasan Al-Basri saja butuh waktu, dia mengaku butuh waktu untuk menerapkan apa yang dia ucapkan. Ya, memang kita ini jatuh bangun. Kita punya nafsu, kita punya iman, tapi kita punya nafsu yang kadang itu membuat kita jatuh dan bangun di dalam hidup. Ya, bukan berarti menjadi teladan itu tidak pernah salah. Ya, tapi menjadi teladan itu ketika dia salah, dia segera sadar dia salah, kemudian kembali ke jalan yang seharusnya kita berada di sana. Kerja keras untuk menjadi teladan, kerja keras untuk menyelaraskan perbuatan dengan perkataan. Saya kira mungkin itu secara ringkas yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi teladan. Mudah-mudahan kita semua bisa menyelaraskan perkataan kita dengan perbuatan kita, sehingga itu kemudian yang ditiru oleh murid-murid kita di madrasah manapun kita berkiprah. Demikian kira-kira Bu Yeli dan yang lain. Terima kasih Ustadz. Ya Allah, tabarakallah. Penyampaiannya ya semuanya, aduh, tergugah hati kita ya Bapak Ibu. Karena mungkin ini janji Gus kita mungkin ada sesi kedua nanti ya Ustadz ya. Karena ini menarik sekali untuk panutan sebagai guru kita, yaitu contoh pertama yang akan kita berikan ke anak didik. Ya kan? Yang ditiru, yang digugu, yang ditiru, yang dipraktek. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz dan Bapak Ibu yang telah memberikan pertanyaan kepada Ustadz. Kalau belum puas, mari sama-sama kita mencari referensi lagi Bapak Ibu. Untuk yang kedua kalinya nanti insya Allah kita ketemu lagi sama Ustadz Irsat ya. Ini bisa ditutup Ibu, bisa ditutup. Sebagai pendidik. Baik Bapak Ibu, dengan keterbatasan waktu kita hari ini, hanya demikian yang bisa kita sampaikan kajian Madrasah Berbagi oleh GTK Kemenak Republik Indonesia. Terima kasih kepada Ustadz ya selaku pemateri, dan Bapak Ibu terima kasih dengan kehadirannya dan meluangkan waktu di sela-sela mau berangkat kerja, lagi nyetir juga ya. Ini perlu banget kita siraman rohani ini demi membawa satu materi nanti yang akan dibagikan kepada anak didik kita nyampe di sekolah.
Terima kasih Ustadz untuk pagi ini Bapak Ibu dan semua. Saya selaku moderator pagi ini mohon maaf atas salah dan khilaf kepada Bapak Ibu semua dan telah membawakan acara ini, dan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, Bapak Ibu semua. Ya. Pak Irsyad, syukran. Waalaikumsalam, saya izin lihat, Bapak. Ya, terima kasih Pak Irsyad, terima kasih Bu Zeli. Alhamdulillah acaranya berjalan dengan sukses, berjalan dengan lancar sampai akhir. Dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam dari Tangerang nih. Saya nggak dari Jogja, dari Tangerang. Baik, Pak Julianis, terima kasih pantunnya sangat menggugah. Ada Bu Aira Hayani,